Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia ungkap pengujian tabung kompres natural gas atau CNG di Lemigas ini telah memasuki tahap akhir. Yang diekspor, contoh nikel. Bahlil jelaskan seluruh tahapan pengujian teknis hampir rampung. Bahkan saat ini hanya menyisakan satu tahapan akhir, yaitu uji tembak guna memastikan tingkat keamanan tabung dalam berbagai kondisi operasional. Bahlil juga menyebut guna pastikan hasil pengujian tabung CNG memenuhi standar internasional, proses pengujian tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga melibatkan pengujian di China. Diketahui sebelumnya, pemerintah terus mematangkan rencana penggunaan CNG 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Saya baru 3 hari lalu dipresentasikan hasil tabung 3 kg dan valve-nya. Sekarang Lemigas lagi uji yang terakhir. Tetapi menurut informasi yang saya terima dari hasil mereka tinggal uji tembak aja yang belum. Karena itu kan diuji tembak dengan pembakaran 850 panasnya. Dan itu sudah tinggal uji tembak aja. Itu di Indonesia atau di Cina Pak uji tembak? Pemirsa, Kementerian Hukum akan pelajari keputusan MK yang perintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan dalam APBN. MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan berubah dan itu. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas ini menyebut putusan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Kemenkum sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden Prabowo. Dia pun pastikan pemerintah akan memberi kepastian hukum sebagai tindak lanjut atas putusan anggaran MBG tersebut. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait program MBG dan memerintahkan agar anggaran program tersebut dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya. MK juga tegaskan bahwa MBG bukan merupakan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Terkait putusan MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan berubah dan itu memberi sebuah kepastian. Kan ada paling lambat 2028 Pak, tapi ya. 2027 mungkin nggak sih Pak? Kan penyusunannya belum ya Pak? Sekarang kita selain nanti kita pelajari dulu, Kementerian Hukum berkewajiban untuk membuat analisis terkait dengan putusan MK. Setelah itu akan kita sampaikan kepada Presiden. Jadi ditunggu, sabar. Presiden udah tahu? Presiden udah tahu belum? Siapa? Soal putusan MK? Saya belum melapor, saya belum belum melaporkan hal tersebut, tapi kemungkinan apakah sudah disampaikan atau belum, mungkin Kepala BGN atau mungkin. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purubaya Yudi Sadewa dikabarkan masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Sementara itu, saat ditanya soal BI akan ditempatkan secara struktural di bawah kementerian, Purubaya sebut hal tersebut terlalu dini dibicarakan. Ada pertimbangan. Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi nggak pernah jadi. Jadi saya di sini udah syukur lah. Pak, soal insentif kendaraan listrik Pak, apakah cuma diberikan ke Menko? Katanya BI akan masuk ke kementerian Pak. Yang bilang siapa? Ada isu-isunya, gosip Pak. Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita Kemungkinan besar berarti. Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada ya. Jadi adalah perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, BJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ungkap hingga akhir Agustus nanti pemerintah menargetkan penyelesaian sekitar 35.000 pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kita bernegeri yang sangat kita cintai. Ia menyebut Kopdes tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang, gerai pelayanan, armada logistik, dan juga sarana operasional lainnya. Sementara itu menurut Yandri, pengembangan koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan juga pengembangan daerah tertinggal
melalui kolaborasi lintas kementerian. Tapi kita terus memang antara Kemendes, Kemenkop, sama Agrinas, Pak Wapang terus koordinasi. Dan tadi masalah lahan yang kurang luas, kurang dari 1.000, tetap akan dibangun. Termasuk yang belum punya lahan, kita akan cari solusinya. Jadi memang ini bertahap ya, tidak sekaligus. Tapi kita bersyukur tahun ini sudah selesai 35.000 insya Allah akhir Agustus. Itu luar biasa. Tidak lebih dari 1 tahun sudah menyelesaikan 35.000 gudang dan gerai Koperasi Desa Merdu, lengkap dengan alat logistiknya, yaitu 1 truk, 1 pickup, dan 2 motor roda 3. Pemirsa, guna penghematan energi dan efisiensi, pemerintah memperpanjang kebijakan work from home bagi ASN selama sehari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Meski demikian, pemerintah menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal selama penerapan WFH bagi ASN dijalankan. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan, mulai dari Agustus ini hingga akhir September 2026. Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global. Perpanjangan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penghematan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi belanja operasional. Perlu kami tegaskan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap penuh setiap hari kerja. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait dengan tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan juga penahanan ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Sidang yang dimulai sekitar pukul 2 siang ini berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Ghafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Sementara itu, Roy Suryo ini kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status pencekalannya oleh Polda Metro Jaya. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya ini layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Ia juga ingin menguji prosedur penetapannya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan jilid 4 pada hari Jumat terkait pencekalannya oleh Polda Metro Jaya. Ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Rifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa